Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita masih bisa mendengarkan pernyataan dari Miss Julid ya. Seperti biasa, sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan keras dari Miss Julid terhadap pemerintahan. Nah, seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Jokowi nangis, Ya, inilah Jokowi dia Miss nangis. Julid, saudara-saudara. Gimana nggak Dengan nangis? sentilan-sentilan Di Jakarta kerasnya yang dan digadang-gadang kritikan-kritikan akan kerasnya dimenangkan terhadap seorang pemerintahan. Jokowi. Seperti Jokowi CS pernyataan ternyata atau kalah video yang bisa kita sama saksikan saat ini. satu partai. Padahal di Jakarta itu sudah parcok pun, ya partai coklat pun sudah dikerahkan, tetap kalah. Padahal Jokowi sudah mengirim utusan ke KPU. Tapi KPU takutlah didemo sama seluruh warga Jakarta. Akhirnya KPU memutuskan sesuai dengan perolehan itu. Gimana nih? Hah? Basar-basar judol. Kalau kalah sakit nggak? Hah? Sakit hati tuh nggak ada obatnya. Hah? Sampai nuntut kesana kemari. Padahal semuanya sudah dikuasain sama dia. Coba kalau PDIP yang nuntut, udah nyerang basarnya, nyerang apa, sakit hati itu memang menyakitkan, ini menyakitkan. Sekarang gimana? Basar-basarnya kok nggak keluar, basar-basar judol? Gimana basar judol? Bingung nyari framingan, bingung nyari tema. Padahal dana-dana basar judol udah dikeluarkan. Makanya si Jokowi ini meminta 3 putaran. Ternyata dia kan teriak-teriak nih, pasti akan satu putaran seperti yang lainnya. Oke, itulah dia pernyataan dari Miss Julid. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya dan juga sudah menyaksikannya. Seperti apa nih tanggapan kalian terhadap pernyataan dari Miss Julid tersebut? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita masih lanjut membahas tentang di mana Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang bernama Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menghentikan impor beras pada 2025 jika stok pangan dalam negeri kuat. Dan menurut Muzani, saudara-saudara, pernyataan Prabowo tersebut relevan dan memungkinkan karena berbagai upaya swasembada pangan sudah memulai membuahkan hasil signifikan. Pernyataan itu stop impor beras didukung karena ada upaya-upaya yang makin kuat. Misalnya ya, itu program cetak sawah baru di Merauke dan di banyak tempat mulai menunjukkan hasil yang konkret. Kata Pak Muzani itu di gedung DPR MPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 9 Desember 2024. Selain itu, kata Pak Muzani juga, pemerintah juga giat melakukan intensifikasi pertanian dengan perbaikan irigasi, penambahan anggaran di bidang pupuk termasuk perbaikan benih-benih. Hanya saja, kata Pak Muzani, penghentian impor beras tersebut tidak perlu dipaksakan jika stok pangan dalam negeri belum terlalu kuat. Iya, harus dikuatkan dulu stok pangan di dalam negeri ya, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kalau stok pangan di dalam negeri saja masih lemah, kita sudah mengimpor? Mustahil ya. Lalu, Pak Muzani juga menambahkan, kemungkinan pada 2025 pemerintah untuk tidak mengimpor beras seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bisa terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Tetapi menurut saya,
Jangan dipaksakan karena stok pangan meskipun saat ini longgar, cukup dan bagus serta harus cukup kuat. Tegas Pak Muzani. Nah, itu kan saudara-saudara seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku yakin Indonesia tidak perlu impor beras lagi pada 2024. Pasalnya, cadangan pangan dalam negeri mengalami kenaikan. Kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup, kata Pak Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, saudara-saudara, itu tanggal 2 Desember 2024. Hal itu dikarenakan cadangan pangan saat ini cukup dan jadi yang terbesar dalam beberapa tahun belakang ya. Iya. Lalu saudara-saudara, di sini juga dikatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Aturan ini mengubah penyebutan nama gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan. Iya, di mana pada Senin tanggal 9 Desember 2024 ya, itu Undang-Undang Nomor 151 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang dikeluarkan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya. Dan saudara-saudara, perubahan undang-undang dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum atas nomenklatur baru ya, dan seiring dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pasal 70A menyebutkan penanaman terhadap hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebelumnya ditulis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hal ini juga berlaku pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang sudah terpilih sebelumnya ya, di mana dan serta anggota DPR dan DPD berasal dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara, Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian. Itulah tulis pasal 2 ya, saudara-saudara. Iya. Baik, sampai di sini dulu. Iya, baik, sampai di sini dulu saudara-saudara pertemuan kita yang bisa saya sampaikan, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Miss Julid. Seperti apa tanggapan kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, lalu di sini juga kita sudah membahas tadi tentang MPR dukung Presiden Prabowo stop impor beras pada 2025 jika stok pangan kuat. Dan membahas tentang di mana Prabowo teken perubahan Undang-Undang Jakarta dan pengaruhnya ke Pramono Rano. Dan yang pasti terima kasih juga buat kalian semuanya yang sudah menonton, saudara-saudara yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.